Tuhan, berilah kami hati yang tenang, supaya kami boleh fokus dan tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Angkatlah semua beban kekhawatiran yang menghalangi untuk kami menerima berkat dari firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasannya, dan Tuhan menolong kami semua untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka bersama dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan lebih lagi yang menghidupi firman dalam keseharian kita. Satu tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita mau membangun disiplin rohani. Membangun disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memperkenalkan seorang wanita bernama Wilma Rudolph, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah wanita ini. Saudara, di usia yang ke-4 tahun, Wilma Rudolph terserang penyakit polio, sehingga dia mengalami lumpuh kakinya bertahun-tahun kemudian. Pada usia sekitar 12 tahun, saudara, Wilma Rudolph mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit. Dan dia punya cita-cita yang besar untuk menjadi seorang pelari. Saudara, ibunya mendukung cita-citanya. Namun banyak orang menganggap cita-cita itu mustahil. Saudara, Wilma Rudolph berlatih dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kedisiplinan selama bertahun-tahun dengan kondisinya yang lemah dan terbatas. Saudara, sampai tiba waktunya dia berhasil menjadi wanita Amerika pertama yang memenangkan 3 medali emas sekaligus dalam satu event Olimpiade di Roma tahun 1960. Luar biasa bukan? Sebuah kisah yang menginspirasi kita. Divonis tidak bisa berjalan, tapi Wilma Rudolph justru menjadi pelari tercepat. Secara semangat dan kedisiplinan ternyata melahirkan satu kekuatan dan tahan uji. Membuka kemungkinan atas ketidakmungkinan. Saudara, hari ini kita belajar tentang membangun disiplin rohani. Ayat 7 bagian B tadi dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saudara, nasihat Rasul Paulus ini ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Dan juga kepada jemaat yang ada di gereja Efesus. Efesus adalah sebuah kota besar di wilayah Roma yang punya daya tarik duniawi yang luar biasa dahsyatnya. Efesus juga adalah kota perdagangan yang dipenuhi dengan kuil-kuil
penyembahan kepada Kaisar dan Dewi Artemis. Dan Efesus adalah salah satu daerah tujuan yang menarik bagi para pedagang, bagi para wisatawan, tapi juga bagi para penyesat yang berusaha mengajarkan filsafat-filsafat yang kosong untuk mengelabui jemaat Tuhan. Ya, di ayat 7 tadi dikatakan dengan tahayul-tahayul yang kosong. Saya kasih di dalam Tuhan, arus dunia penyesatan yang demikian dahsyat masuk menyusup ke dalam jemaat Tuhan di kota Efesus. Itu sebabnya melalui suratnya Paulus menasehatkan Timotius dan juga umat Tuhan supaya sungguh-sungguh melatih diri untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, kata latih di dalam teks asli Perjanjian Baru bahasa Yunani itu gumnaso, ya, gumnaso artinya apa? Artinya melatih, mendisiplinkan, ya. Jadi dari kata ini nanti kita kenal muncul kata gym, ya. Orang bilang, "Yuk kita nge-gym," ya. Ini dari kata ini gumnaso muncul gimnasium, ya, satu gedung atau satu tempat untuk berolahraga. Gimnastik, senam, ya. Nah, saudara, kata latih gumnaso ini punya kesamaan arti dengan disiplin seorang atlet. Disiplin seorang atlet. Semalam saya menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, saudara, ya, bagus sekali. Setelah beberapa hari ke depan, para atlet akan berjuang, mereka akan bertanding dengan berbagai cabang olahraga untuk mereka memenangkan pertandingan itu dan membawa pulang hadiah. Ya, semoga kontingen Sulut berhasil, ya saudara, ya, di PON ke-20 di Papua. Saudara, seorang atlet atau olahragawan harus disiplin dalam berlatih. Mereka punya jadwal latihan yang teratur, mereka punya jadwal latihan yang ketat. Mereka disiplin dalam menjaga makanan, tidak boleh makan minum sembarangan. Mereka harus disiplin dengan jadwal istirahat mereka supaya stamina mereka tetap kuat, mereka tetap fit. Apabila mereka tidak disiplin dan melanggar hal-hal itu, saudara, maka para atlet tidak akan bisa memenangkan pertandingan, tidak bisa bertanding dengan maksimal, dan mereka bisa kalah. Saya kasih di dalam Tuhan, untuk sebuah event, ya, untuk sebuah event yang hanya berlangsung beberapa jam saja, para atlet itu mempersiapkan diri mereka bertahun-tahun lamanya. Ya. Setelah mereka berlatih dengan keras untuk menjadi juara. Bahkan latihan mereka seringkali di luar batas-batas seorang manusia normal. Saya kasih di dalam Tuhan, mungkin saudara pernah menyaksikan, ya, sebuah video anak-anak di China. Mereka masih kecil-kecil, saudara, ya. Mereka berlatih senam dengan begitu kerasnya. Saya nonton video itu beberapa tahun lamanya. Saya masih ingat sampai sekarang bagaimana sambil berlatih itu mereka sampai nangis-nangis menahan kesakitan. Ya, mungkin kakinya harus direnggangkan sedemikian. Mereka berlatih demikian keras. Sementara teman-teman mereka lari-lari, main games, ya. Wah, tapi mereka ini berlatih sambil kesakitan. Untuk apa? Pada akhirnya mereka juara. Saya kasih di dalam Tuhan, kalau di dalam dunia fisik atlet berlatih demikian rupa, Paulus di sini mengajarkan kepada Timotius, kepada anak-anak Tuhan, untuk kita, saudara dan saya, punya spirit, punya mentalitas, punya semangat, tekad seorang atlet. Saya kasih dalam Tuhan, kita punya semangat, aku hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Aku mau menjalani hidup dan menghidupi kehidupanku ini untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan bagiku. Dan saudara-saudara, satu tekad bahwa saya akan berjuang demi pertandingan imanku sendiri. Jangan saudara katakan, ya, kami hanya jemaat biasa, ya. Bukan, saudara, bukan jemaat biasa.
Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga saudara masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Dan setiap orang berlomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan hanya duduk manis menunggu giliran nanti masuk sorga. Masuk sorga sudah pasti kalau kita percaya kepada Yesus. Tetapi menghidupi kehidupan kita. Saudara, latihlah dirimu beribadah. Saudara, kata ibadah di sini bukan menunjuk satu liturgi ibadah atau kebaktian yang seperti kita lakukan saat ini. Latihlah dirimu beribadah di sini berarti melatih kekudusan, melatih kesalehan, melatih ketekunan, melatih jadi orang yang setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus membangun disiplin rohani. Supaya yang namanya kekudusan, kesalehan, ketekunan, kesetiaan itu akan nampak, muncul dalam kehidupan kita. Saudara, ada orang bilang begini, kalau sudah di dalam Tuhan, kamu udah gak perlu lagi disiplin rohani. Ya, bukankah Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk membayar lunas semua dosa-dosamu? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kekristenan identik dengan kasih karunia. Kita berkata bahwa semua hanya oleh kasih karunia. Benar, saudara. Semua hanya oleh kasih karunia. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak seimbang, banyak orang berpikir ya all by grace, ya semua karena kasih karunia. Kita gak perlu mengerjakan apa-apa lagi dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau ikut aku harus apa, saudara ingat? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada harga yang harus dibayar. Paulus juga mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Maksudnya di sini bukan mengerjakan keselamatan supaya saya dapat sesuatu, bukan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan untuk memperoleh keselamatan karena kita sudah memperolehnya. Tetapi untuk menghidupi keselamatan yang kita sudah terima dengan melakukan tindakan-tindakan ketaatan. Saudara, tanpa dengan tujuan disiplin rohani, ya, itu bukan untuk dapat selamat, bukan. Tujuan disiplin rohani bukan untuk mempertahankan keselamatan yang kita punya supaya jangan hilang. Bukan juga. Saudara, apa sih tujuan disiplin rohani? Tujuan disiplin rohani adalah supaya manusia lama kita perlahan-lahan hilang kuasanya. Dan manusia baru kita terus-menerus diperbaharui supaya nantinya semakin serupa dengan Kristus. Menjadi seorang Kristen bukan saja berhenti berbuat jahat, tetapi punya satu tujuan untuk semakin serupa dengan Kristus. Sehingga yang muncul, yang nampak, yang keluar itu bukan lagi manusia lama kita, tapi karakter Kristus. Saya kasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya, ya. Saudara, Paulus tidak mengatakan latihan badani itu enggak penting. Latihan badani itu tidak bermanfaat, bukan. Paulus mengatakan latihan badani itu penting, berguna. Saudara nge-game, saudara main tenis meja, saudara main bulu tangkis, saudara berenang, saudara main futsal, it's okay. Itu berguna, itu bermanfaat untuk kesehatanmu, untuk stamina kita. Tetapi Paulus katakan latihan badani itu terbatas gunanya. Penting tapi terbatas gunanya. Gunanya apa? Terbatas untuk tubuh daging kita ini. Hanya selama sepanjang umur kita saja di dunia ini, ya. Tetapi ibadah itu, perhatikan, berguna
dalam segala hal, semua, karena mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini, yang sedang kita jalani, maupun untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan. Saudara, banyak orang bisa mendisiplin tubuhnya dengan olahraga 3 kali seminggu, olahraga rata-rata 1 jam per hari, sehingga mereka bisa melatih tubuh fisik mereka berjam-jam dalam 1 minggu. Tapi mau berdoa 15 menit sehari aja, kok sulit ya? Saudara, tubuh jasmani kita ini menurun ya, makin hari makin menurun seiring bertambahnya usia kita. Betul ya? Belum lagi kecemasan kita dengan bintang-bintang di hasil lab kita. Inilah saatnya kita melatih sesuatu yang dapat bertahan selama-lamanya. Bukan untuk satu waktu saja. Karena seberapa keras saudara menjaga kesehatan kita, satu kali tubuh kita ini akan mati, rusak, kubur atau kremasi, hancur. Itu sebabnya kita tidak hanya melatih tubuh jasmani kita, karena itu terbatas gunanya, tapi juga tubuh rohani kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengatakan, ayat pembimbing tadi ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Perhatikan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Roh kita ingin baca Alkitab, tapi daging malas. Kita ingin berdoa, tapi kayaknya tidur lebih enak. Kita ingin belajar sabar, tapi kok emosi melulu. Kita ingin belajar jujur, tapi kok bohong lagi. Saudara, roh penurut, tapi daging tubuh kita lemah. Tuhan Yesus katakan itu sebabnya berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena tanpa disiplin, setiap orang siapapun dia, hamba Tuhan pun bisa jatuh di dalam dosa. Tanpa disiplin rohani, manusia rohani kita ini akan kalah dengan daging kita. Kalau roh kita tidak lebih kuat dari daging ini, maka kita akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus melatih, mendisiplinkan, menundukkan tubuhnya, melatih, menguasai. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, siapa yang menguasai tubuh kita hari ini? Ya. Siapa yang mengendalikan tubuh kita hari ini? Manusia lama kita atau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Siapa yang memberi perintah kepada tubuh kita? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan mata kita setiap hari? Saudara, ketika saudara mulai melihat tayangan-tayangan yang tidak senonoh, atau saudara mulai main mata dengan istri atau suami orang, saudara, stop. Katakan pada matamu, stop. Hati-hati, matamu lihat apa? Saudara, palingkan matamu. Tuhan Yesus berkata, jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Tentu saja bukan arti harafiah, saudara. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga dan hati-hati, ada konsekuensi yang berat ketika kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Siapa yang mengendalikan mulut kita setiap hari? Udah kebiasaan ngomong kasar, bicara nggak santun, bicara memaki. Siapa yang kontrol? Siapa yang mengendalikan tangan dan kaki kita?
Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Saudara, kalau tubuh kita ini tidak didisiplin, tidak dikendalikan, tidak ditundukkan, tidak dilatih, tubuh kita ini kecenderungannya selalu ke arah dunia, ya. Selalu ke arah dunia. Doa atau main games, saudara pilih mana? Main. Ya. Baca Alkitab atau tidur? Tidur lebih enak. Mengampuni atau kepahitan? Saya tahu mengampuni itu baik, tapi saya memilih kepahitan. Setia atau selingkuh? Selingkuh. Saudara, itu sebabnya kita perlu membangun disiplin rohani untuk berkata tiap hari tidak kepada dosa. Selalu kita tanyakan kepada diri kita, ya. Ayo, siapa yang kontrol kamu hari ini? Siapa yang kendalikan tubuhmu hari ini? Kalau Roh Kudus tidak menguasai, tidak mengendalikan tubuh kita, maka kita akan terus-menerus dibawa ke arah yang berlawanan dengan tujuan Tuhan. Saudara, bagaimana kita membangun disiplin rohani? Banyak hal, tapi 2 hal saja yang kita tahu, yang kita harus sering-sering praktekkan. Yang pertama tentu saja dengan firman Tuhan. Pemazmur katakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Mazmur 1 ayat 2, satu ayat yang terkenal, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani kita ini perlu makan, ya. Kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kita lapar. Kita bisa gemetar, kita bisa pusing. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa tubuh rohani kita juga harus makan. Ya. Tubuh rohani kita ini juga harus makan. Makanannya tubuh rohani apa? Tubuh rohani tidak makan nasi kuning, ayam rica-rica, sashimi, sushi, bukan, ya. Tubuh rohani kita makan firman. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini loh saudara, yang membuat saudara manusia rohani saudara menjadi kuat dan sehat. Saudara, banyak orang mengatakan, saya tidak ngerti firman Tuhan. Kalau bagi saya, saudara mengerti atau tidak mengerti, saudara tetap harus baca firman Tuhan. Jangan beranggapan, saya nggak mengerti, makanya saya nggak baca firman Tuhan. Salah. Saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara, kalau saudara makan media sosial lebih banyak dari makan firman Tuhan, tidak heran saudara, kita tidak mengerti perkara-perkara rohani. Yang kita mengerti ya perkara-perkara duniawi. Karena makannya makan seperti itu. Kalau kita menonton lebih banyak daripada baca firman dan doa, bagaimana kerohanian kita? Pasti lemah. Ya, pasti apa-apa tidak kuat. Kalau saudara lebih banyak dengar gosip daripada dengar firman, bagaimana? Iman kita menjadi kuat dan tahan uji. Saudara, firman Tuhan katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, bukan bacanya buru-buru. Apa tadi ya? Sudah lupa, yang penting saya udah baca. Bukan, ambil waktu, merenungkan. Setiap hari harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Hanya ini caranya supaya manusia rohani saudara menjadi kuat dan sehat. Saya kasih di dalam Tuhan, renungkan. Kita melakukan apa yang kita renungkan ya, apa yang kita pikirkan. Kalau orang hari-hari mikirnya yang direnungkan uang, ya kehidupannya juga begitu Bapak Ibu ya. Dia akan melakukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan. Bagaimana dapat uang lebih banyak, bagaimana cari uang, bagaimana dapat untung lebih besar. Kalau orang merenungkan, memikirkan hal yang kotor, yang najis, tentu dalam hidupnya yang apa yang muncul? Ya nafsu melulu saudara. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya, saudara merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kemurahan Tuhan, merenungkan kuasa Tuhan. Itu sesuatu hal yang manis sekali.
Sehingga itu akan mewarnai cara berpikir kita, mempengaruhi cara kita bertindak, mempengaruhi kita bagaimana kita mengambil keputusan, mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semua dari kita memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Saya yang kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, firman yang kedua, membangun disiplin rohani dengan doa. Saudara, bagaimana kehidupan doa kita hari ini? Jujur ya saudara, dalam zaman yang serba canggih dengan alat-alat teknologi, dengan gadget di tangan kita, kita sulit mendedikasikan waktu kita untuk berdoa. Ini tangan ini rasanya pengen pegang terus HP. Letakkan, ambil waktu berdoa. Saudara, saya tidak mengatakan saudara tidak berdoa. Kita berdoa saudara tiap hari. Tapi kadang-kadang berdoanya singkat-singkat ya. Doa waktu makan pasti berdoa lah. Waktu tidur berdoa, ya kalau ingat ya. Tapi seberapa disiplinnya kita berdoa dengan teratur. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berbicara, menjalin relasi, menyembah Tuhan, mengucap syukur di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Mari bangunlah disiplin rohanimu. Bangunlah, usahakan sesibuk-sibuknya saudara. Saudara harus baca firman, saudara harus berdoa. Hanya itu cara saudara menjadi manusia rohani yang kuat dan tahan uji. Saudara, bagaimana kita hari ini? Mari kita punya spirit, mentalitas, semangat seorang atlet. Punya satu tekad untuk menjaga kerohanian kita. Menghidupi kerohanian kita. Untuk semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Saudara, kita semua, kita semua lemah. Kita semua terbatas. Mohon Tuhan tolong. Mohon Tuhan beranugerah memberi kita kemampuan. Untuk kita boleh semangat menjalani pertandingan iman kita. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan satu sikap doa di hadapan Tuhan. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini berdiri di hadapan-Mu. Kami rindu memperbaharui tekad dan komitmen kami. Untuk kami boleh menjalani panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sepanjang umur yang Tuhan masih akan anugerahkan kepada kami. Untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Merenungkannya siang dan malam. Membangun kedisiplinan rohani. Ampuni kami sering mengabaikan. Kami sering malas. Kami sering merasa lelah. Tapi Tuhan tolong, Tuhan beranugerah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk seperjamuan dengan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.